Nyuruhnya kan jahiliyah yang tak hadapi jahil murakab. Ya buat hai tim. Ata kau pegah hai dengar. God tema. God. Makanya ku perte-perte urang rela. Mandungku keputar kritik pemerintah. Kibanhan tak kritik pemerintah. Pemerintah dipajuh gaji daripada peng rakyat. Pajak tanah, pajak rumah, pajak Honda, pajak 200, pajak perumah hijau. Nyami hurang-hurang hanana bayi pajak perumah 200 perumah isitang oleh negara. Nyo karak kah? Karak kah? Karak kah? Kai penerbit undang-undang. Jika dalam lebulan hanana cok peng bak beng, hanana pakai peng bak beng, maka akan diblokir oleh negara. Katabo. Kemudian undang-undang yang dipegang oleh negara apabila tanah legedanyo lebulan hana tapake, maka tanah akan disita oleh negara. 200 apabila orang agam hana gepake perumah selama lebulan akan disita oleh negara. Anda dengar orang agam? Anda dengar? Nepake. Hai maksud pakai nebala be tidun tiga neba bak tu. Neba bak mall. Be menyalai bulian hana pakai hana bapa ipcok negara. Orangnya meh ka padung apa? 6 juta 7 ka hana pakai kau kumah nu. Kami kemudian Nabi Muhammad wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nabi Muhammad itu ada sebagai rahmat bagi sekalian alam. Allah mak pemulia Nabi Muhammad kejadikan Nabi Muhammad itu sebagai rahmat sekalian alam. Kiban rahmat sekalian alam. Tidak ada satu manusia pun, tidak ada satu tumbuhan pun, tidak ada satu binatang pun yang terzolimi. Jangankan manusia, binatang dan tumbuhan tidak boleh dizolimi. Maka jika pegat dalam kitab fikah legetanyo betuh iya ba itu dedang betuh iya legetanyo lang umpung sidam pakan menyatatuh iya ba itu dedang. Kadang-kadang menyaga pegah dalam kitab sama limong nyan jiem jiwa tepoh tengah enam ke poh enam kena azan maghrib nyan bak ia dedang na iwo anak je ni amaen bola iwo anak je ni amaen sip ya mana hinan wate imana le mana tiba-tiba tak budah tanya tahu si main bola miko-iko masih gasigang anjen main bola tak budah tatung iya nan si tatung iya rak tu lena jen fire mana ulai tung iya tolong ikun lena jen ibu dah majen pami peh kena kayak tung iya tu lena ke tahu tok rumah kak gomong beda aku mau tak budah tak jawab dukun apakahnya nak merampak isi peh jen. Kau ragam betuh iya ba itu tudong menansit tatuh iya lampung sidang lampung kurungkong menyah tapajo menyah tajet iya putih okey lah mamnya sempat jadeh tapajo lihat tapajo bajengkol
tatohi Lampung Krungkong gadah asap udara mi mazhab sumuju di dalam leblah menit harapak bi oksigen le bapa kira hai. Maka katanya termasuk orang yang mendolimi. Maka hanggepi lat batat kaye bate itik mano canggu ase boh rambut boh pisang boh kemude apa lamba apa lahu apa gense ungkot mulo ungkot rega ungkot turak ungkot ture boh rambut boh pisang boh kemude ubena mandung makhluknya harus mendapatkan rahmatan lil alamin. Bak kaya yang hana perlekoh bek takoh nyo yang hae ke lo nyo aku percah aku pegah kena kai darah aku padahal darah emang blow illegal logging tidak boleh menumbangkan kayu-kayu hutan yang dilindungi. Aturan. Sebenarnya itu bagus untuk oksigen, untuk udara, itu sangat bagus untuk kesehatan dan udara, serta menjaga daripada terjadi kebanjiran, itu sangat bagus. Yang HEKK dengar begot enjo ke pancurinya bajut leyuk prip kayak apa lautan bulan bandu peng iyo ju ada lihat ale lewat illegal logging menyohana pengen bayu baru illegal logging nyoban aturan yang dipegot uronyo lesi jahiliyah abad modern relah anak bangsa nyokuh yang harus terperbaiki daripada akhlak hanya ko sama aju hana bayu so yang bayu hana tumpen bayu drop hukum harus tegak tidak ada yang boleh memilih di antara menjalankan hukum, itu baru namanya keadilan. Hana bayu ada ke bayu culak dalam penjara kan baru kira hukum nyana saya baca dayu meja kan saya lewat aju nya fakta yang terjadi uronyo benar. Maka kami dan ayah yang berbahagia perbaiki akhlak. Nabi adalah yang memperbaiki akhlak, yang ada tamanan bek nale untuk demi keselamatan generasi kita. Kemudian Nabi Muhammad itu adalah manusia yang agung, manusia yang mulia. Bahkan Nabi Adam pernah Allah menciptakan Nabi Adam. Begitu selesai menciptakan netangah Nabi Adam nekalan ba aras dua tameh aras yang tertuliskan bergandengan nama Allah dan Muhammad. Wadanya Nabi Adam legepedan dalam surga 40 tahun lalu munajat kepada Allah nelake ampun ba Allah dengan tawassul dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lalu Allah tanya, wahai Nabi Allah Adam, Muhammad itu belum lahir, Muhammadnya golom lahir, golomna pakal legata wahai Adam. Di saat talake ampun baklun dengan tatawasul kepada yang namanya Muhammad, maka dijawab oleh Nabi Adam, ya Allah, manakala lon menciptakan ya Allah, lon watep buka mata, lon kalan bak tiang aras tertulis nama Muhammad,
kalau itu bukan kekasihmu, tidak mungkin engkau gandengkan namanya dan namamu. Itulah sebabnya aku tawasul agar engkau menerima akan taubatku. Maka itulah sebab Nabi Adam diterima taubat oleh Allah. Kemudian setiap dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala disebut nama Nabi Muhammad, innaka ala khuluqil azim. Munya Nabi Muhammad hana sempurna, han mungkin Allah nesanjung, han mungkin Allah nepuja Nabi Muhammad begitu luar biasa neagungkan, sehingga gelar Nabi Muhammad ala khuluqil azim, manusia yang paling agung, yang paling mulia. Sehingga yang la ilm menjelaskan tentang keagungan Nabi Muhammad, Allah Subhanahu wa ta'ala nepegat dalam Al-Quran, atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taat olehmu kepada Allah, taat olehmu kepada Rasul. Artinya Allah gepegat dalam Al-Quran, atiullah, taat kepada Allah, atiur rasul, taat kepada Rasul, wa ulil amri. Ketika gepegat wa ulil amri gepakai dengan waw ataf, hana gepakai atiu. Kenapa? Nyo mempertandakan Allah gena jelaskan dalam Al-Quran, atiullah, taat kepada Allah nyo secara mutlak. Artinya apapun yang Allah perintahkan wajib tataati. Apapun yang Allah larang wajib tinggalkan. Hana istilah membantah. Kenapa kan? Setiap apa yang dilarang oleh Allah itu tentu baik, dan apa yang diperintahkan oleh Allah itu sudah pasti baik. Maka gepegat dengan atiullah, kemudian wa atiur rasul, gepegah le Nabi baik pajuh bui, berarti nyanggat larangan, geperintah untuk sembahyang, untuk puasa, berarti taat. Karena apapun yang diperintahkan oleh Rasulullah itu adalah kewajiban yang wajib untuk taati. Taat ke Allah, taat ke Rasul. Kemudian wa ulil amri. Ya, di sini yang jadi permasalahan yang terjadi uronyo. Wa ulil amri minkum, dan taati pemimpin-pemimpin di antara kamu. Kiban cara taat kepada pemimpin. Maka gepegat dengan waw ataf, wawnya kembali kepada ati Allah dan kembali kepada atiur Rasul. Yang gemaksud apabila ulil amri dua. Yang pertama ulil amri adalah ulama. Yang kedua ulil amri adalah umara. Nyo dua. Yang pertama umara. Apabila yang diperintahkan oleh umara baik, yang diperintahkan oleh negara baik, maka taati. You pakai ilmu taat. Karena apa kan? Karena supaya ngat selamat oleh bek bertuh hotel mupok taat. Ipegat aturan le negara tidak boleh melingkar lampu merah. Wate udep lampu merah bek karat menyamupok sama dengan kita bunuh diri. Hukum bunuh diri dosa. Maka untuk mentaati yang demikian wajib. Karena pekat untuk keselamatan gedanya. Ya, maka jilum pegah hana mandum aturan yang jet taat, tetapi aturan yang wajib daripada pemerintah untuk taati. Nyo yang pertama ipegat aturan le pemerintah pakai helm untuk keselamatan, kita percaya.
Kemudian you pegah baik lingkar-lingkar lampu merah. Okey, baik, kita taati. Kemudian yang kedua, ulama. Apabila oleh ulama gayu katanya untuk taat agar katanya semakin dekat kepada Allah dan Rasulnya, wajib kita taati. Teman punya gayu bak jalan yang maksiat, yang jalan membuat kita murka Allah dan Rasul, haram untuk tanya ikuti walaupun itu ulama. Jangankan pemerintah, ulama sekalipun jika memerintahkan kita pada sesuatu yang haram, maka haram pula kita ikuti. Beda bikin tu bangka gayu oleh tengku kajut. Sebab kalau orangnya orang kampung biasa di kampung ilangnya tidak. Bedah pertunangan anak ngansa ke pertunangan ngan tengku. Padumton kai tunangan tengku, padumton naik abu tengku mong belah ton. Leh pertunangan 3 minggu. Itepon le tengku adik atau umi, golam je ke rumah ka umi. Lagi din mak rian. Ho tajak tengku atau ho tajak abi. Hai tak pajuh bakso. Bedah. Jak bak mak pun gepagai tengku pun lun gepakat pajuh bakso sapakat tengku hana pupu jakju tengku pakat hana pupu sebab tengku hana helm nyami parah tengku dah awaknya dah iplah le kamu hana dengan silap lah kai mana Solo itu kai yang boleh pegang beg bangkainya jengke harum beg bangkai jengke ni apa boleh hana istilah yang haram tetap walaupun tunggu pulam laweknya dumnya pegat acara di kampungnya lehana pegat acara tunangan, kena acara tunangan. Nah. Bedah undang heuilam hideh. Nya nayan tengku ulam. Kayaknya hai kuliah sagai. Bedah heuy pegat acara tunangan, putu uncin bedah kepada pembelai laki-laki untuk memasukkan cincin kepada pembelai perempuan. Berangkat cak putu. Nyan nemat nyan gat nemat bui daripada nemat inang yang golam halu. Hoi, gat nemat bui jen sama daripada nemat urang inang yang kan mahram. Nandengau, kajak bedang foto prewedding lam nikah galah. Nah ini, nyan adab ata Yahudi, yoi, ata Yahudi, kan syariat katanya urang Kabudah cak putu uncin lam. Yang kaji piu. Adat kau. Alehnya pegat acara pesta yang tak undang untuk solek urang inang kan bak urang inang. Bak yang ahijak menoh. Nah ini ai ubeb dah aku hanya hotrai ni berkira ni yang nak ai nang agam bedah anak dah nak perkahwin ni cukeh bak agam napungo iya wak ke agam teteh buku yang nak aku minta jelamen 6 juta tengah hati mayam galam kumat gedak galam ku cukeh galam ku rasa gedak kawai cukeh lagam laim nak paleh mai nak paleh ya hai
Pakan hantamita yang inang untuk tolek anu tu bek ben nan dengar je pa nan dengar bencongnya agam mate ke dengan ingat bencongnya agam ya ke marina yu salero bau ragam yu salero pu bencong rong aja cukai hanu drone padahal pak eji raya pak eji ngam pak urang di rumah drone betro kenan bangai ka jepo na pengeh aku pegah lagian tapi itu adalah sebuah fakta yang terjadi adat loh wate pegat acara kauri bedah suk baje sama-sama lagak-lagak kan kena jepon bedah undang bencong-bencong yang perte-perte yang pae ubiraya kan mu goyang-goyang tinang grok-grok di panggung hei Nabi kepegat wali matur urus adalah pahala yang raya kepi ku urang yang pegat kauri mekawin tapi di dalam urang mekawinnya nedengar rana tungku imum nedengar rana pak gesik nedengar rana anak muda apabila dalam pesta tersebut terundang kemaksiatan mesui pihak bakung hinan bak pesta idu inang agam hina bak pesta bebas kemudian bak pesta di sinan terjadi yaitu joget-joget nyolon pegah hukum jen terimang atauhan nyan bagi drone harum untuk nejak bak pestanya baik drone anak muda baik drone urung tuha pak gesik lang kampung tungku imum lang kampung harum untuk nejak bak pesta yang terjadi yang laganya rupa pakan karena itu bukan pesta sunnah Nabi itu pesta sunnah Yahudi maka hanjejak dan uragam urinang hanjek keterimang terserah tapi yang menepati menyanyian terjadi dalam kampung dan harum untuk nejak mandungku kali tilmo yu pajoh gerai yu rumo mandungku kok le kai mkauri yu pajoh gerai yu ngot gerai yu bek naja harum mandungku kamu pinyan bu ada pesta rumah kamu pelek on bedro no home no nyo pelek pegah maka atiullah wa atiur rasul teman tungku uronyo tungku kaditerapkan le Indonesia uronyo wajib pajak nah wajib taat pajak nyo persoalan yang perlu kita jawab harus memiliki referensi yang kuat anjir jawab berangkah takut bengeh mafia pajak tapi payah terjawab dengan hukum zaman masa Rasulullah setelah menaklukkan kota Madinah Nabi Muhammad kan kuasai kota Madinah leun kuasai kota Madinah Islam mulai kuat hana sabah manusia pun yang berani mengganggu umat Islam sehingga wadanya kafe Yahudi dan kafe Nasrani dijak bak Nabi Muhammad wahai Muhammad kamu memang hanya beriman kepada Don wahai Muhammad tapi kamu perlu pelindungan dari umat Islam wahai Muhammad nelindung kamu nejaga harta kamu wahai Muhammad netem gesut oleh Nabi Muhammad oke uronyo urang drone jut tinggal hino di kota Madinah selama urang drone hana ngeganggu kamu urang Islam jut tinggal hino di kota Madinah selama urang drone ne bayu jizyah jizyah pajak kesabaya pajak
ke Baitil Mal. Kepu bayar pajak untuk keamanan. Maka watanya setuju oleh orang-orang Yahudi, setuju oleh orang-orang kafir, bayar pajak kepada Islam agar darahnya, nyawanya, hartanya, anak istrinya dijaga oleh umat Islam. Nyo masa terjadi pajak di dalam negara Islam, maka watanya bayar pajak le awaknya kepada Islam dan Nabi Muhammad itu sangat bijak. Kabeh Yahudi yang gasin hana dicok pajak. Kabeh Yahudi, kabeh Nasrani yang kaya-kaya, yang nak usaha dipajakin sama Nabi. Yang gasin-gasin yang itu karena bubu. Nah istilah sosial Nabi. Yang kaya-kaya bayar pajak kepada Nabi. Teman tungku uronyo kiban hukum bayar pajak. Nah wajib untuk tata hati. Yang pertama lon jawab persoalan hukum pajak. Ternyata pernah terjadi masa Imam An-Nawawi. Sidro Raja watanya tengah dalam keadaan gunting, artinya tengah darurat, krisis moneter. Watenyan hanale pengkas negara, sedangkan tentara Tartar dan tentara Mongol ingin menyerang yaitu kota Damaskus. Wate ingin serang kota Damaskus, maka Raja Nehoi yaitu para ulama pegat pengumuman le raja, wahai para ulama yang na di kota Damaskus, mari uronyo wahai ulama berkumpul di istana. Bedah para ulama kumpul di istana. Kun le raja niba uronyo wahai para ulama, kas negara kosong, tanyo ini perang oleh kafir Mongol dan Tartar. Maka nyempat selembar kertas, lon mohon ulama untuk menandatangani bahwa dalam isi tanda tangan mensetujui penarikan pajak daripada rakyat-rakyat kecil. Leh selesai watanya geteken nah padu-padu umrah urang lake maah tuanku raja, rakyat tengah dek-dek tu, rakyat tengah sengsara, harum tarik pajak bak rakyat. Kelir raja soraya tak suan Abu Pulan cici hoi dina dayah dan nyaya raya tunyan mulai singo tarik ubena anggaran-anggaran yang kita mau ngudaya haji tarik pulang. Hana je oleh bantuan kau dinah daya haji, diintimidasi. Kemudian yang sirotu jina jabatan dalam pemerintahan pecat dari jabatan karena melawan raja. Bengeh raja akeji duduk karena bak pertimbangkan hana bantuan ke daya, bak kepikir hana jabatan dalam pemerintahan. Gecok kesimpulan gekun bak raja, raja cop raja nyok kuteken yang be gadah proyek lu kaku terpaksa payah teken kagak teken. Kemudian
Tanya ulam. Yang lain sona perle nasib lagi nasib si bulan. Hana tuanku raja, kamu teken rit. Teken. Kabe teken. Tengok jaro lang kawan hero ulama. Tuanku raja. Nasidot ulama. Yang ulamanya payah talake persetujuan untuk penandatanganannya. So, raja Abu Yahya Zakaria bin Syaraf bin Muhammad Al-Nawawi Al-Miski. Siapa dia? Abu Yahya Zakaria bin Syaraf bin Muhammad An-Nawawi. Dia adalah seorang ulama yang sahih, ulama yang mujtahid, ulama yang hebat, ulama yang memiliki ilmu yang luas. Maka wadanya didengar oleh raja menyamanan, hei Syiat Abu Zakaria, kalau itu benar berkelong kan. Maka bedah hei, bedah pengawal berangkat. Yo jauh jauh. Terus kenan, dah pintu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Imam Nawawi sibuk gaknya ke karang kitab. Imam Nawawi sibuk gaknya ke mutalaah. Pro raja, utusan raja. Gebuka pintu. Menan dia gebuka pintu ban ke kalen. Ka dua dra urang. Gekeun le Imam Nawawi. Seorang drone yang tro kena kamu utusan raja ka bedah berangkat tro gede istana bedangan ulama-ulama yang bunuh yang tro ulama-ulama istana bunuh ulama istana bunuh wate tro gede mentungku nanti dia bedah ke raja. Tapi Imam Nawawi wate tro menantro ke raja badan begitu tegak. Hana istilah tak tunduk kepada ulama. Dengan tegas dia datang ke istana. Watetro ulam istana gekeun le tuanku raja. Betul kata Imam Nawawi, betul. Gata tanda tangan saat ini bagaimana untuk persetujuan tarik pajak daripada negara. Wategeu le Imam Nawawi ketanya. Segala belum tanda tangan jet belum temayang. Jet. Bele. Kepu dah tarik pajak. Isu le raja. Yang pertama untuk gaji, untuk baju, untuk bayar PNS. Yang kedua untuk gaji P3K. Yang kele untuk gaji Pak Gesi. Yang keempat untuk gaji Pak Sedes. Yang kelima untuk gaji Pak Camat. Yang keenam untuk gaji Pak Bupati. Yang ketujuh untuk gaji Pak Gubernur. Yang kedelapan untuk gaji DPR, MPR, KPK, polisi, tentara, gubernur, presiden. Lain untuk tayoblo alat alutsista, persenjataan, alat peperangan untuk keamanan negara. Lain pegat jalan. Lain untuk pegat tutu. Lain untuk pegat daya. Lain untuk pegat rumah segula. Lain untuk pegat rumah duafa. Lain untuk tabentu kepada fakir miskin. Lain ya untuk kebutuhan
keamanan negara. Oke. Yang kedua, barasa balelongkalan kas negara triliun, ribuan triliun. Uranyo pupasai kosong kas negara hokapeng bedah raja bengeh. Hei Imam Nawawi, longku perintahkah untuk jak kena untuk tanda tangan tentang masalah persetujuan pajak. Pakan uranyo kayak tanyang hopeng kas negara kah berarti ingin nanggronyo hancur. Dituduh Imam Nawawi perle negara hancur. Kemudian Imam Nawawi ini beda karena bengeh Imam Nawawi. Imam Nawawi kan ulama istana, kan ulama pemerintah. Awak tadi le pemerintah, le raja hana tinggi. Beda Imam Nawawi. Petunjuk lah mata. Hei raja, anggaran tutu yang ipabeh saboh triliun, pakan cuma saboh anggaran. Jalan yang diperintahkan pegat tuanci pakan tidengonci. Jalan jatah 10 kilo pakan 5 kilo. Rumah sekolah jatah anggaran 2M pakan rumah sekolah abe cuma 3 miliar. Hoka bapeng. Hei raja, uranyo irigasi jalan tutu iya untuk petelang belang bendungan pakan hana kepegat untuk rakyat. Rakyat perle uranyo benai untuk ipetelang belang ngaji semula ngaji medani ngana hasil daripada kekayaan alam. Kemudian ngekele Imam Nawawi, rakyat uranyo bu bengah li pajo bu jauro tan mumpat peng imita nah tapi hansip. Rakyat melarat, rakyat sengsara, rakyat dedek tau, rakyat uranyo lagi gelang lamurot tarik pakan wakah kapaksa rakyat untuk jawab pajak daripada rakyat. Bengeh Imam Nawawi gi pedepat mandu uranyo cukup le kas negara dipoya-poya ka dipoya-poya peng negara, sedangkan mereka menari-nari di atas penderitaan rakyat. Maka oleh karenanya Lun Imam Nawawi menyatakan bahwa hukum yang demikian haram untuk tarik pajak daripada rakyat. Nyomi dan ayah yang berbahagia, ngan gara-gara rakyat uronyo menderita, rakyat uronyo sengsara, yang dirasakan oleh rakyat, yang dirasakan oleh masyarakat kecil uronyo. Taya blogah gah antri, setelah antri gas langka. Kemana? Mafia-mafia gas. Kemudian minyak juga langka. Padahal icok minyak ino-inang gro katanya. Coba bayangkan, tupna kekayaan alam yang na dinanggro katanya mak mentuah ayah berbahagia. Minyak bertahun-tahun kayak icok. Uranyo beko kayu berdebit. Lam pidianya cukup jai. Cukup jai nyan di Gumpang, di Nagan Raya, di Melabuh, cukup jai bahkan nyo karena isulam Aceh kaditeme minyak terbanyak di dunia, 7 buah keturunan terhabis. Maka pekan Aceh hai pula karena cukup le kekayaan alam. Ada di Aceh yang namanya uranium. Uranium itu untuk membuat nuklir. Aceh memiliki kekayaan uranium, bahkan memiliki nikel dan timah.
Maka oleh karenanya tanyo udep di ateuh me tapi uronyo ngan tam kawin hanapeng nya uragam udep ateuh migas tapi uronyo bakalan antri le tantri hana menyuk lo uronyo gedanyo udep dengan kekayaan alam sawit yang melimpah ruah wate tablo menyuk mehai. Maka oleh karenanya mak dan ayah wajib le gedanyo taat kepada pemerintah selama tidak menjauhkan kita kepada Allah, selama gedanyo hana terzolimi munya kadi zolimi mak wajib lah lawan walaupun pemerintah nekalan di pati bak merasa kejadian di pati na nekalan di pati gara-gara di pajak ibu doh masyarakat igok-gok ditut kantor-kantor DPR karena ulah pemerintah yang memaksakan rakyat untuk bayar pajak ke negara sedangkan rakyat tengah dalam keadaan derita gara-garanya mak masalah negara akeji dudo 2 euro katengi inggi budah klarifikasi liu pati yang saya minta maaf apa yang telah saya bicarakan kah denginggi kemudian dipegot yaitu usulan undang-undang le negara untuk menambah gaji DPR le tambah gaji DPR ibu doh demo di mana-mana di Jambi, di Bekasi, di Lampung, di Medan, di Jakarta ditut upena fasilitas negara motor-motor polisi ditut karena mereka telah mendolimi rakyat selama ini diam tapi manakala rakyat didolimi rakyat bangkit negara payah plung kembali ke Nepal negara India di Nepal gara-gara perumuh presiden dipoya-poya dengan peng negara gara-gara dimesenang-senang dengan peng negara rakyat dek tau rakyat berhanangan belau rakyat belanja hana di rumah sehingga budah berde rakyat budah tut ubena kanto-kanto DPR kanto-kanto istana-istana presiden di Nepal ditut oleh rakyat karena kezaliman rakyat kira-kira uronyo tanyo rakyat dipaksakan pajak dipaksakan oleh negara kiban taim putalawan maka wajib mak dan ayah lawan siapapun yang menyengsarakan rakyat. Nah, maka pakan luntuan pegah lagi nyan karena uronyo rakyat tengah menderita negara uronyo cukup sayang bangsa getanyo cukup sayang uronyo dadakalan dedek trodung bahkan uronyo yang mekat sabe na yang publodo na yang mudah gif karena hanam pupubut karena hana pen karena awaknya uronyo hanam pupegat hana lowongan kerja hana modal sehingga itulah terjadinya kejahatan. Maka menyemenan hukum tarik pajak apabila menyengsarakan rakyat hukum haram. Maka oleh karenanya kembali kepada sejarah bunuh akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam neputran kena udonyanyo untuk memperbaiki bek nale pencuri, bek nale perampok, bek nale mafia, bek nale penjahat, bek nale urang-urang yang mendolimi, bek nale urang-urang yang terzolimi. Maka oleh karenanya uronyo tak ajak kepada pemerintah, tolong buatlah kebijakan-kebijakan yang bijak, buatlah kebijakan-kebijakan yang membahagiakan rakyat, bukan menyengsarakan rakyat. Munyanyan dilakukan oleh pemerintah, alhamdulillah. Maka kita berdoa kepada Allah,
Yang mudah-mudahan pemerintah-pemerintah katanya yang taat kepada Allah, pemerintah-pemerintah katanya yang sayang kepada katanya, bernabi panjang umur oleh Allah, berperselamat iman oleh Allah, dan mudah-mudahan menjadi pemimpin yang adil dunia dan akhirat. Amin ya rabbal. Tapi apabila ya Allah pemimpin kamu ya Allah dizolimi kamu hana mampu melawan ya Allah, kamu hana daya, hana kuasa ya Allah, maka pemimpin-pemimpin yang zalim nepa hancur ya Allah, lagi nepa hancur Fir'aun, lagi nepa hancur Namrud ya Allah. Amin ya rabbal. Ya ele tam doa jumanan gede. Ngat tiga ju. Ya mi. Kaya. Maka mudah-mudahan nibak malamnya gegetanyo ban Bandungnya tamu duduk di sini bemerumpok syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apa yang luntuan pegah buno mak nyo nak jika tak pahami tak dalami yang maksud luntuan pegah, mandum-mandumnya tidak terlepas daripada akhlak. Nabi nepetran untuk pegadah pancuri, Nabi nepetran untuk pegadah korupsi, Nabi nepetran untuk memperbaiki tidak ada perjudian, perzinahan, perampokan, pembunuhan. Maka uronyo kejahatan-kejahatan yang terjadi pada penguasa, kejahatan yang terjadi di kalangan rakyat, kejahatan yang terjadi di kalangan ulama, maka tetap itu semua kita lawan. Karena itu adalah anjuran daripada Nabi, kuntum khaira ummas ukhrijat linnas ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Keluarlah kamu sebagai umat terbaik yang mengajak manusia kepada yang ma'ruf dan mencegah manusia daripada berbuat mungkar. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Umat terbaik, kuntum khaira umat terbaik adalah yang mengajak manusia kepada yang ma'ruf dan mencegah manusia daripada perbuatan mungkar. Nyokeh suri tauladan daripada Rasulullah. Tujuan katanya tapegah dakwah malamnya adalah memperbaiki dan mengajak saling untuk menjaga dan melindungi. Tidak boleh ada di antara kita yang saling melukai dan mendolimi. Mak dan ayah yang berbahagia, momentumnya ke yang tak perlu di dalam maulid Nabi, yang mudah-mudahan Acehnya ke depan menjadi Aceh yang baldatun tayyibatun wa rabbul ghafur. Amin ya rabbal alamin. Kesimpulan haba ulun tuan pegah mak dan ayah, nibak malamnya dengan lahir Nabi Muhammad tak jaga anak-anak keluarga katanya mak dan ayah daripada kejahatan dan kemungkaran. Artinya tak pekat anak beritim ya ber, tak pekat anak beritim meno ilmu agama. Kemudian tak pegah uronyo tak pekat kepada pemerintah hentikan kedoliman, hentikan kemaksiatan dan kemungkaran. Kemudian dengan lahir Nabi mak memperingati maulid Nabi dengan kita menjadikan Nabi sebagai contoh dan tauladan. Artinya apapun pekerjaan kita, apapun yang kita lakukan, jadikan Nabi sebagai contoh. Karena mak dan ayah, Nabi sukses dalam perdagangan. Umur Nabi 25 tahun Nabi berdagang bersama Khadijah. Setelah menikah dengan Khadijah, Nabi berdagang seluruh kota, bahkan sampai ke negeri Syam. Nabi melakukan perdagangan. Nabi sukses di dalam perdagangan. Nabi sukses dalam mendidik keluarga. Khadijah sukses menjadi orang beriman. Berumur anak-anak Nabi, Fatimah, Ummi Kalsum, Ruqayyah, Qasim, Abdullah, Ibrahim, anak-anak Nabi. Ada yang wafat, ada yang hidup, mereka menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Artinya Nabi sukses dalam rumah tangga. Nabi pernah melakukan pekerjaan yaitu pengembala atau peternakan. Sukses Nabi di dalam peternakan. Kemudian setelah umur Nabi 20 tahun, Nabi
diangkat oleh Allah menjadi nabi dan rasul. Maka di saat 40 tahun tersebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sukses dalam memimpin tentara, sukses dalam memimpin negara, sukses dalam memimpin yaitu masyarakat seluruh dunia. Artinya di segala bidang Nabi menjadi contoh dan tauladan. Rumah tangga Nabi sukses, berdagang Nabi sukses, bertani Nabi sukses, kemudian menjaga negara, menjadi pemimpin negara, semua sukses. Mereka menjadi orang-orang yang kuat, orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Maka apapun kehidupan, kata Allamana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kulla syai'in hatta al-hara'ah. Segala aspek kehidupan Nabi mengajarkan, sampai urusan to'ek Nabi nepurno. Artinya kehidupan kita tidak boleh pisah daripada sunnah Rasulullah. Udep dalam perekonomian sukses Nabi, baiknya dah pegah orangnya je ke tentera hana payah ikut Nabi, je ke polisi hana payah ikut Nabi, je ke gubernur hana payah ikut Nabi, je ke gesi hana payah ikut Nabi, je ke kepala rumah tangga hana payah ikut Nabi. Woi, mandum payah ikut Nabi. Nabi juga menjadi contoh teladan baik masalah dunianya ataupun masalah akhirat. Semua dalam aspek kehidupan ada contohnya pada diri Nabi. Maka ikut Nabi sebagai contoh dan teladan. Maka mak patna yang gasa habau ulun tuan pegah nyolo lake maah berayut tat libat malamnya katanya agungkan urut lahir Nabi yang mudah-mudahan merempok syafaat Nabi. Lisan lun kata-kata lun yang salah nyo adalah daripada kebodohan ulun tuan, kemudian yang betul yang jit acok kepedoman itu datangnya daripada Allah. Yang salah ribuan maaf jaro sipuh dak tu oleh lun megade lun lakai maah puh kan apa maah mangat dat ke urang kampunyo le takeun berang ngeput lakai maah ke pemaah ju. Eno dapat lun tuan sampaikan, kalau ada sumur di ladang boleh kita numpang mandi, kalau ada umur panjang kita gali sumur sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.